Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah hari ini hujan lagi ya. Jadi kita sehat ya. Kalian rajin lah sekolah ini ya. Walaupun Bu. Sebelum Bapak memberikan materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Hari ini ada kawan tidak sekolah. Berapa orang? Orang siapa namanya? Ya, mungkin kawannya sakit kali. Kalau kawannya sakit, kita bersama-sama berdoa, doakan supaya dia lebih rajin sekolah dan tidak sakit lagi. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi kelola emosi. Nah, Bapak mau nanya, kalian pernah mengungkapkan rasa emosi kalian? Pernah. Nah, kalau Bapak tanya Rahma, emosi tentang apa kamu Rahma? Kamu mengungkap emosi kamu itu berkelahi. Kalau kamu pernah mengungkap emosi? Berkelahi juga. Jadi banyak berkelahi. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak emosi? Ada caranya. Caranya kalau orang ya mengganggu kita, tapi kita masih dapat menahan, bagaimana caranya? Caranya kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Terus yang keduanya kita menghela nafas, hidup, nafas masukkan dari hidung, keluarkan dari mulut. Karena mengucap astagfirullahaladzim. Kalau orang mengganggu kita, tidak usah dibalas. Ya, kita akan mengendalikan emosi kita. Nah, ya. Ini ada emosi nih, respon. Nah, ini emosi nih. Nah, ini emosi. Emosi, ini kita nih. Kita yang emosi. Tetapi kalau kita tidak merespon, hanya orang mengatakan kita santai aja. Tidak kita respon orang itu. Terjadi perkelahian. Tidak jangan diam. Kenapa? Karena dia akan bosan sendiri. Makanya kita itu harus menahan emosi kita. Kalau di sekolahan, nah Nadia, kalau di sekolahan kamu pernah emosi tak? Saat apa? Berkelahi juga. Ini banyak nih ya. Ini banyak tentang perkelahian. Kalau bisa tolong emosinya jaga, jangan banyak perkelahian. Ya. Lanjut lagi. Ini kalau ini emosi langsung ada tindakan. Kalau ini emosi jeda, respon tindakan. Emosi kita dapat kita jeda. Ya. Terus respon tindakan. Bagaimana caranya? Kita tidak respon orang yang melalui itu. Ya. Ini ada sebuah cerita. Mudah-mudahan dapat kita
sama video. Ya. Nah, ini selanjutnya ada yang kalian apa pakai. Kita enggak. Nah, ini. Ya. Ya, Bapak ulang lagi ya. Nah. Nah. Di antara dua beradik ini yang mana yang emosi? Hah? Yang mana yang emosi? Ah, adik. Adik tuh minta mainan, marah-marah. Tapi bagaimana kakak itu? Menghela nafas. 3 kali menghela nafas, baru ditunjuk adik. Nah, ya. Nih. Tentu seperti itu. Kalau kita di sekolah itu, misalnya kalau kita nyolok, kita menghela nafas. Ya, betul. Nih. Caranya kita apa? Kita menahan emosi. Nah, ini lagi. Ini antara boleh tidak diikuti ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Ini guru mengasih tahu, tapi dia malah membantah sehingga dia melawan guru. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Bagaimana cara menahan emosinya? Itu seperti tadi. Nah, jangan guru marah-marah. Memang kesalahan kalian, kecuali kita tidak salah, tetapi kita akan menjawab yang benar dengan bahasa hak. Tidak Pak, saya tidak melakukan seperti ini. Jawabnya seperti itu. Jangan guru marah, kalian juga marah. Bapak ini loh, tidak boleh. Itu ya, tidak boleh tadi. Ya, jadi jangan seperti itu kalian. Mari, ayo kita kenali otak kita. Saya, nah, kita bisa mengendalikannya, mengendalikan otak supaya kita apa? Tidak emosi. Nah, ini ada neokortex. Nih, ada neokortex. Nih, otak yang besar nih. Ada limbik, ada juga reptile brain. Nah, kalau sudah ke reptile brain ini, maka inilah akan terjadinya perkelahian. Kalau neokortex ini, dia masih dapat menahan emosi. Makanya
kalau udah kena ke reptil, brain, otak air, kita bisa berubah jadi dinosaurus. Apa yang makan daging itu? Inilah otak kita akan berubah menjadi tirek. Kenapa? Karena kita akan ingin melawan, ingin berkelahi sama orang yang mengganggu kita. Tetapi kalau masih di limit brain, nah masih mengendalikan emosi kita. Emosi kita akan kita kendalikan, tidak menjadi dino protektor. So ya, paham tak? Gitu. Jadi kita harus dapat menjaga emosi jangan sampai ke otak reptil brain. Nah, otak reptil brain ini kita akan berkelahi. Tapi kita harus menahan. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Nah, reptil brain. Reptil brain ini modelnya hanya tempur atau kabur, baik or baik. Jika modelnya aktif, bunglon atau empati dan bawang otomatis mati. Nah, kalau otak kita seperti ini, kalau neokortex ini seperti bunglon. Kalau limbik ini seperti bawang, logika itu logika. Misalnya, Debbie berkelahi sama Rahma. Misalnya nih, Debbie ini bikin masalah terus. Misal contoh nih ya, tidak usah dilakukan nih, contoh. Tapi Rahma itu dapat menahannya. Apa sih si Debbie ini dalam hati kan? Apa sih si Debbie ini terus mengganggu, terus nantikan terus. Kan itu masih dapat ditahan. Masih dapat ditahan ya. Ini pakai logika. Jadi jangan sampai kita akan ini dino direct jadi jangan sampai jadi kita direct nih. Karena kita emosi. Nah, kardiokorteks ini kardiokorteks. Wadah ini kita berpikir tenang, logis. Itu kita tenang. Kalau ulur atau itu limbik itu maka ulur mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika mengambil kendali maka akan menjadi dino. Jadi ini kita akan dapatlah nih. Punya di dalam otak kita ini ada neokortex, ada limbik, ada reptil. Jadi makanya kita jangan sampai terpengaruh oleh reptil. Tuh, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Itu. Ya. Tepuk konsentrasi, melihat, mendengar, lagi, mengingat, konsentrasi. Nah ini ada video lagi. Nih, pembelajaran sosial emosional. Ada dinamakan menyadari diri. Apa itu menyadari diri? Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mengganggu perilaku dalam berbagai situasi. Nah, kita dapat menahan diri ya, sadar diri. Oh, seperti ini ya, kawan itu. Kita harus tahu mengenal kawan ya. Kita harus tahu mengenal kawan. Misalnya Nadia tuh kawan akrabnya siapa misalnya. Harus tahu Nadia tuh. Oh, kawan saya tuh misalnya kalau dengan kawan lain tuh agak sombong, bisa. Oh, kalau kawan saya ini, saya dikasihkannya di apa, ibarat tuh kalau ketemu kawan lain, dia ngomongkannya itu. Kawan itu ada juga seperti itu ya. Jadi jangan terlalu akrab sama kawan. Yang keduanya mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif
pada situasi yang berbeda. Nah, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Nah, tahu menenangkan diri. Harus tahu menenangkan diri. Macam tadi kan Bapak bilang tadi itu, kita jangan sampai jadi dino. Kita harus jadi apa, bunglon atau sirkus untuk menyenangkan hati mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada status tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Nah, jadi ini jangan sampai orang lain itu kecewa ya atas perilaku kita itu. Kalau ini perasaan kita senang. Kalau ini perasaan kita agak tak. Kalau kita mendapatkan sesuatu masalah, kita harus ada solusinya. Ada solusi, harus ada solusi. Nah, ini ada sebuah cerita. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolahan. Nah, sebenarnya ini permainan nih. Ini permainan sebenarnya. Permainan emosi. Nah, silakan kalian berdiri dulu. Berdiri. Coba berhadapan. Nah, berhadapan. Ini berhadapan. Nah, yang cewek ini tangannya ini. Agak dekat ini. Nah, ayo. Yang cowok ini. Yang tangan cewek. Nah, itu. Nah, nanti ini ya dekat jauh tangkap. Ya, ini. Ayo. Nanti yang nangkep cewek ya. Cowok bebas, jangan yang menangkap, yang mana mau. Ayo. Tangannya gini, yang cewek. Yang cowok tangannya begini, supaya tidak tertangkap atau tertampar. Paham tak nih? Kalau Bapak bilang menjauh, agak tangannya agak menjauh sedikit. Kalau menjauh, jauh sedikit. Kalau dekat, atau kalau Bapak bilang tangkap, kalian tangkap, paham? Nah, ayo kita mulai. Ayo coba, cewek yang kalau duduk dengan cewek ini nangkap ya. Jauh, dekat. Jangan selaikan dulu yang ditangkap tuh. Dekat. Lakukan konsentrasi. Dekat. Jauh. Dekat. Tangkap. Nah, siapa yang jauh tangkap? Silakan duduk kembali. Siapa yang sebagai penangkap? Tangannya sebagai penangkap. Nah, Bapak mau nanya, apa perasaan kamu kalau kamu itu tidak dapat menangkap? Rasanya apa? Rasanya kesal ya? Nah, rasanya kesal. Kenapa kesal? Karena tak bisa menangkap. Siapa lagi
Apa perasaan kamu kalau kamu tidak bisa menangkap tangan kawan kamu? Kesal juga. Kenapa kamu kesal? Karena tidak bisa menangkap juga. Ya. Nah, ini adalah permainan emosi. Nah, kalau yang bisa nangkap, rasa dalam hatinya siapa? Kamu bisa nangkap? Senang, bahagia, gembira. Kenapa? Karena dia bisa menangkap. Nah, jadi seperti itulah emosi-emosi kita di dalam diri kita. Haruslah kita jaga, jangan sampai kita timbul emosi. Ini contoh yang kecil saja. Kalian tuh tidak dapat menangkap, merasa kecewa. Ini kan hanya permainan. Tidak perlu kecewa, tidak perlu kesal, dan tidak perlu apa segala. Ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mau mendengarkan materi dari Bapak. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi